Halo, perkenalkan nama saya Alicia Nadifa Rehani dengan NIM H0712511092 dari kelas Pengantar Sistem Informasi kelas B. Di video kali ini saya akan membahas salah satu penerapan sistem informasi berbasis Internet of Things atau IoT, yaitu Smart Parking System atau sistem parkir pintar. Video kali ini adalah tugas individu untuk mata kuliah pengantar sistem informasi, di mana saya akan menjelaskan ide, konsep, arsitektur, hingga manfaat dari sistem ini. Yuk, langsung kita mulai. Sebelum masuk ke konsep sistemnya, saya ingin mengajak teman-teman membayangkan sebuah situasi yang mungkin sering kita alami ketika kita pergi ke pusat perbelanjaan, kampus, atau rumah sakit. Salah satu hal yang cukup membuat frustasi adalah mencari tempat parkir. Kita harus berputar-putar di dalam area parkir tanpa tahu pasti di mana slot parkir yang masih kosong. Hal ini tidak hanya membuang waktu, tapi juga membuang bahan bakar, meningkatkan kemacetan di dalam area parkir, bahkan berpotensi menimbulkan stres bagi pengendara. Masalah ini terjadi karena informasi mengenai ketersediaan slot parkir tidak tersedia secara real-time bagi pengguna. Nah, dari permasalahan inilah muncul ide untuk menggabungkan teknologi IoT dengan sistem informasi untuk menciptakan solusi yang saya sebut dengan Smart Parking System. Jadi, selanjutnya adalah perbandingan sistem manual versus smart parking. Sebelum saya jelaskan konsepnya lebih jauh, saya ingin membandingkan dulu bagaimana sistem parkir konvensional bekerja dengan sistem yang akan saya usulkan. Jadi, pada sistem parkir konvensional, biasanya ada petugas kendaraan masuk secara manual atau menggunakan mesin karcis yang hanya mencatat waktu masuk, tanpa mengetahui slot mana yang masih kosong. Akibatnya, pengendara harus mencari sendiri slot yang tersedia dengan cara berkeliling, dan pengelola juga kesulitan memantau tingkat hunian parkir secara real time. Data yang dihasilkan pun terbatas, biasanya hanya berupa jumlah kendaraan masuk dan keluar, tanpa detail slot mana yang masih terisi. Berbeda dengan sistem konvensional, Smart Parking System yang berbasis IoT ini bekerja secara otomatis. Status tiap slot terpantau secara real time. Data tersimpan rapi di database dan bisa dianalisis kapan saja. Pengendara juga tidak perlu berkeliling karena informasi slot kosong sudah tersedia sebelum mereka masuk area parkir. Jadi, perbedaan utamanya ada pada otomatisasi, akurasi data, dan kecepatan informasi yang diterima oleh pengguna maupun pengelola. Nah, apa sih IoT dan sistem informasi itu? Sebelum masuk lebih dalam, saya jelaskan dulu dua konsep dasarnya. Pertama, Internet of Things atau IoT adalah konsep di mana perangkat fisik seperti sensor, kamera, atau alat elektronik lainnya terhubung ke internet sehingga dapat saling mengirim dan menerima data secara otomatis tanpa perlu campur tangan manusia secara langsung. Kedua, sistem informasi adalah kombinasi antara manusia, proses, data, dan teknologi yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Ketika kedua konsep ini digabungkan, maka perangkat IoT berperan sebagai panca indera yang menangkap data dari dunia nyata, sedangkan sistem informasi berperan sebagai otak yang mengolah data tersebut menjadi informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Itulah dasar dari ide Smart Parking System yang akan saya jelaskan selanjutnya. Jadi, ide besar dari Smart Parking System ini adalah membangun sebuah sistem yang dapat
mendeteksi ketersediaan slot parkir secara otomatis menggunakan sensor IoT. Kemudian, informasi tersebut ditampilkan secara real-time kepada pengguna melalui aplikasi atau layar digital di pintu masuk area parkir. Tujuannya ada 3. Pertama, mengefisienkan waktu pengendara dalam pencari parkir. Kedua, mengurangi kemacetan di dalam area parkir. Dan ketiga, memberikan data yang berguna bagi pengelola gedung untuk menganalisis pola menggunakan lahan parkir dari waktu ke waktu. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai pengertian IoT dan sistem informasi. Sekarang kita masuk ke bagian intinya, yaitu bagaimana arsitektur sistem ini bekerja. Secara umum, ada 4 lapisan utama dalam sistem ini. Lapisan pertama adalah perangkat sensor. Jadi, nanti di setiap slot parkir dipasang sensor, misalnya sensor ultrasonik atau infrared, yang berfungsi mendeteksi ada atau tidaknya kendaraan di slot tersebut. Sensor ini bekerja secara terus-menerus dan otomatis mengirimkan status slot, kosong atau terisi, ke tahap berikutnya. Lapisan kedua adalah microcontroller dan konektivitas. Jadi data dari sensor dikumpulkan oleh microcontroller, misalnya seperti ESP32 atau Arduino yang dilengkapi modul Wi-Fi. Microcontroller inilah yang mengubah sinyal sensor menjadi data digital, lalu mengirimkannya melalui jaringan internet menuju server atau cloud. Selanjutnya adalah lapisan ketiga. Lapisan ketiga adalah server dan database. Disinilah bagian sistem informasi mulai berperan. Jadi, data yang dikirim dari seluruh sensor diterima oleh server, kemudian diproses dan disimpan ke dalam database. Sistem ini mencatat status setiap slot secara real time dan juga menyimpan histori data, misalnya jam-jam sibuk atau pola penggunaan parkir harian. Selanjutnya adalah lapisan keempat adalah antarmuka pengguna atau dashboard. Data yang sudah diproses ini kemudian ditampilkan kepada pengguna melalui beberapa media, misalnya aplikasi mobile, website, atau layar digital di pintu masuk area parkir. Pengguna dapat melihat jumlah slot kosong secara langsung. Bahkan pada beberapa pengembangan lanjutan, sistem bisa mengarahkan pengendara langsung menuju slot kosong terdekat. Jadi kalau kita rangkum alurnya adalah yang pertama sensor mendeteksi, lalu microcontroller mengirim data, server memproses dan menyimpan, dan yang terakhir dashboard menampilkan informasi ke pengguna. Supaya lebih jelas, saya akan berikan contoh skenario sederhana. Jadi, bayangkan ada sebuah mobil yang masuk ke slot parkir nomor 12. Sensor ultrasonik yang terpasang di atas slot tersebut mendeteksi adanya objek dalam jarak dekat. Kemudian mengirim sinyal terisi ke microcontroller. Microcontroller ini kemudian mengirim data tersebut melalui jaringan internet ke server. Di server, sistem informasi akan memperbarui status slot nomor 12 dari kosong menjadi terisi di dalam database. Dan secara otomatis menghitung ulang jumlah slot yang masih tersedia di area parkir tersebut. Perubahan ini langsung ditampilkan di layar digital dekat pintu masuk dan juga di aplikasi pengguna, sehingga pengendara lain yang baru masuk area parkir bisa langsung tahu bahwa slot 12 sudah tidak tersedia dan sistem bisa mengarahkan mereka ke slot lain yang masih kosong. Proses ini terjadi dalam hitungan detik dan berlangsung otomatis tanpa perlu ada petugas yang mencatat manual. Selanjutnya adalah manfaat sistem. Dari penjelasan tadi, kita bisa melihat beberapa manfaat nyata dari smart parking system ini. Bagi pengguna, sistem ini menghemat waktu karena tidak perlu lagi berputar-putar mencari slot kosong dan tentunya membuat pengalaman parkir menjadi lebih nyaman.
Bagi pengelola gedung atau lahan parkir, sistem ini memberikan data yang sangat berharga. Misalnya, pengelola bisa menganalisis jam-jam dengan tingkat hunian parkir paling tinggi, sehingga bisa mengambil keputusan seperti menambah slot parkir, mengatur tarif dinamis, atau menentukan jadwal maintenance yang tepat. Dan secara lebih luas, sistem ini juga berkontribusi terhadap pengurangan kemacetan dan emisi kendaraan. Karena mobil tidak perlu berputar-putar lama hanya untuk mencari parkir. Ini sejalan dengan konsep smart city yang semakin banyak diterapkan di kota-kota besar. Selanjutnya adalah studi kasus nyata. Konsep seperti ini sebenarnya bukan hal baru dan sudah mulai diterapkan di berbagai tempat. Beberapa bandara besar dan pusat perbelanjaan di kota-kota besar sudah menggunakan sensor parkir yang terhubung ke aplikasi. Sehingga pengunjung bisa melihat ketersediaan slot bahkan sebelum tiba di lokasi. Beberapa kota juga sudah mulai menerapkan konsep smart parking sebagai bagian dari inisiatif Smart City, di mana data parkir diintegrasikan dengan sistem transportasi dan tata kota secara keseluruhan. Dari studi kasus ini, kita bisa melihat bahwa konsep yang saya jelaskan bukan sekedar ide teoretis, tapi memang sudah terbukti dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata. Tentu skala dan teknologi yang digunakan bisa berbeda-beda, tergantung kebutuhan dan anggaran masing-masing pengelola. Tapi, prinsip dasarnya tetap sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah tantangan dan pertimbangan. Tentu saja, seperti sistem IoT lainnya, smart parking system ini juga memiliki beberapa tantangan dalam penerapannya. Pertama, dari sistem biaya. Pemasangan sensor di setiap slot parkir membutuhkan investasi awal yang tidak sedikit, apalagi untuk area parkir yang luas. Yang kedua, dari sisi konektivitas. Sistem ini sangat bergantung pada jaringan internet yang stabil, karena jika koneksi terputus, data status parkir bisa tidak akurat. Ketiga, dari sisi pemeliharaan, sensor yang terpasang di luar ruangan perlu perawatan berkala agar tetap berfungsi dengan baik, terutama jika terkena debu, air hujan, atau kerusakan fisik lainnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa smart parking system adalah salah satu contoh nyata bagaimana sistem informasi dan IoT dapat bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan memanfaatkan sensor sebagai sumber data dan sistem informasi sebagai pengolah dan penyaji informasi. Kita bisa menciptakan solusi yang efisien, praktis, dan bermanfaat, baik bagi pengguna maupun pengelola. Ide ini juga bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan fitur pemesanan slot parkir dari jarak jauh, sistem pembayaran otomatis, atau integrasi dengan aplikasi peta digital. Nah, menurut saya pribadi, topik smart parking system ini menarik karena masalah yang diselesaikannya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama di kota-kota besar di Indonesia yang padat kendaraan. Saya melihat potensi besar penerapan sistem ini di kota-kota seperti Makassar, Jakarta, ataupun Surabaya, terutama di pusat perbelanjaan dan area perkantoran yang sering mengalami masalah parkir. Saya juga melihat bahwa mata kuliah pengantar sistem informasi ini membantu saya memahami bahwa sebuah sistem informasi yang baik tidak hanya soal aplikasi atau tampilan yang bagus, tapi juga bagaimana data dikumpulkan, diproses, dan disajikan agar benar-benar bermanfaat bagi penggunanya. Dan IoT menjadi salah satu cara paling relevan saat ini untuk mengumpulkan data secara otomatis dari dunia nyata.
Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai Smart Parking System sebagai contoh penerapan sistem informasi berbasis IoT. Semoga video ini bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep, arsitektur, dan manfaat dari sistem ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Alicia Nadifa Raihani, mahasiswa pengantar sistem informasi kelas B, undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.